Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Perkenalkan, saya nama Laura Ayu yang akan mendampingi sesi konsultasi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh tahu siapa nama kakak? Boleh dipanggil Tia, Kak. Baik, terima kasih ya sudah datang pada sesi konseling hari ini. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, Kak. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa sesi konseling hari ini akan saya jaga kerahasiaannya dan kamu bisa bercerita dengan nyaman. Baik, Kak. Sesi kita sekitar 30 menit ya. Kamu bisa ceritakan apapun dengan nyaman. Kalau ada yang kurang enak bisa diomongkan. Iya, Kak. Oke, apakah kamu sudah siap bercerita pada hari ini? Sudah, Kak. Apa yang membuat kamu ingin mengikuti sesi konseling atau Sekarang saya lagi berpikiran soal kuliah, Kak. Oke, boleh ceritakan lebih lanjut? Saya sering kesulitan untuk bisa menjelaskan materi dalam kelas. Oke, jadi kamu merasa kesulitan saat dosen menjelaskan materi dalam kelas ya? Iya, Kak. Bisa diceritakan lebih lanjut, biasanya apa sih yang membuat kamu kesulitan? Misalnya dosen menjelaskannya cepat banget, terus banyak materinya. Lalu apa yang biasanya kamu rasakan ketika mengalami kondisi tersebut? Saya merasa minder sama teman-teman saya yang sudah paham sama materinya. Saat teman-teman sudah mulai paham materi, kamu justru merasa kurang percaya diri dan minder ya? Iya, Kak, saya juga takut kalau ditanya dosen. Jadi kamu merasa cemas dan takut jika ditanya dosen, takut memberikan jawaban yang salah ya? Iya, Kak. Yang saya pastikan, kamu itu sulit memahami penjelasan dosen karena dosen jelasnya terlalu cepat atau kamu sering kehilangan fokus. Dua-duanya, Kak, lebih tepatnya kehilangan fokus. Kehilangan fokus apa sih yang biasanya terjadi? Iya, Kak, kadang badan saya di dalam kelas, tapi pikiran saya kemana-mana. Jadi sebenarnya badan kamu di kelas, tapi pikiran kamu mikirin ke mana-mana ya? Iya, Kak. Biasanya pikiran kamu teralihkan ke hal apa sih? Kadang mikirin tugas, mikirin masalah pribadi, terus kadang cuma ngomong aja. Jadi saya merasa semakin tertinggal. Kapan kamu mulai mengalami kondisi tersebut? Masuk semester ini sih, Kak. Berarti sebelumnya tidak pernah merasakan hal yang sama ya? Belum separah ini. Oke. Apakah kamu sering membaca materi sebelum kuliah? Belum pernah juga. Jadi kamu baru mengenal materi saat dosen menjelaskan. Iya, Ketika mulai tidak memahami materi, apa sih yang kamu rasakan? panik, Kak. Jadi semakin kamu tertinggal sama materi, kamu merasa panik dan cemas ya? Iya, iya, Kak. Dan saat panik itu muncul, pikiran kamu jadi buyar. Iya, Kak. Saya bisa memahami kalau di posisi kamu itu tidak mudah ya. Kamu ingin memahami materi di kelas, tapi fokusmu sering teralihkan. Dan kamu semakin merasa tertinggal sama teman-teman kamu. Iya, Kak. Kalau saya perhatikan dari cerita kamu, di sisi lain kamu ingin memahami suasana pembelajaran di dalam kelas, tapi kamu sebelum kuliah tidak pernah membaca materi sebelum dosen menjelaskan, dan kamu sering fokus ke hal-hal yang lain. Sudah, saya baru sadar. Oke, jadi menurut kamu apa hal yang bisa membuat kamu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik? Mungkin saya perlu belajar di matkul sebelum masuk kelas. Oke, itu yang bagus. Atau ada yang kita pikirkan lagi untuk melakukan kedepannya? Mungkin lebih banyak mencatat biar nggak lama. Oke, jadi kamu sudah menemukan beberapa langkah yang bisa dicoba ke depannya ya. Kamu bisa membaca materi sebelum kuliahan dan kamu bisa mencatat penjelasan dosen agar tidak sering fokusmu itu teralihkan. Iya, Kak. Oke, jadi menurut kamu apakah langkah-langkah tersebut
sekarang. Lebih lega Kak, jadi lebih tahu apa yang pertama. Alhamdulillah, semoga langkah-langkah yang akan kamu rencanakan bisa membantumu ya. Terima kasih sudah mau bercerita dan terbuka pada hari ini. Baik Kak, terima kasih juga. Sama-sama. Tetap semangat menjalani perkuliahan ya. Assalamualaikum. Iya Kak, lanjut saya.